Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Imam Pratama, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 dengan NIM 2312101191. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari soal UTS pengembangan kurikulum. Baik, yang pertama itu ada Hamid mengklasifikasikan kurikulum menjadi 4 dimensi atau 4 bagian yang mencakup beberapa aspek. Di antaranya adalah kurikulum sebagai suatu ide. Dimensi pertama ini memandang kurikulum sebagai suatu konsep atau ide yang mengarah pada tujuan pendidikan kurikulum. Dalam dimensi ini mencakup sebuah visi, gagasan, serta prinsip-prinsip dasar dalam sebuah pendidikan yang ingin dicapai. Contohnya itu konsep pendidikan yang berorientasi pada pengembangan karakter dan keterampilan pada pembelajaran abad 21 seperti kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Ide ini muncul dari filosofi pendidikan yang menekankan pada pembelajaran yang holistik dan berorientasi pada masa depan. Nah, yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Kurikulum dipandang sebagai dokumen atau rancangan tertulis yang merinci pada tujuan, materi pembelajaran, metode, dan nilai yang akan digunakan dalam proses pendidikan tersebut. Contohnya adalah sebuah kurikulum yang dibuat oleh suatu kelompok, oleh suatu sekolah yang mencakup mata pelajaran yang harus dibuat oleh suatu sekolah, yang mengharuskan diajarkan urutan pembelajaran, kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa ataupun peserta didik, serta waktu yang dibutuhkan untuk setiap topik tersebut. Misalnya, kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Kemudian yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum sebagai suatu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan ini meliputi proses pengajaran dan pembelajaran yang terjadi di kelas atau dalam lingkungan pendidikan lainnya. Proses ini melibatkan interaksi antara peserta didik dengan pendidik, serta berbagai kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Contoh, pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa terlibat langsung dalam penyelesaian suatu masalah atau proyek seperti penelitian, karya, dan seni. Yang selanjutnya adalah kurikulum sebagai suatu hasil. Dimensi ini memandang kurikulum sebagai hasil dari seluruh proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Hasil ini bisa berupa pencapaian kompetensi siswa, perubahan perilaku, pengetahuan yang diperoleh, dan keterampilan yang dikuasai setelah melalui pengalaman pembelajaran. Contohnya adalah pencapaian hasil belajar yang tercermin dalam nilai ujian atau tugas. Misalnya, nilai yang menunjukkan seberapa baik siswa memahami konsep matematika, sejarah, atau ilmu pengetahuan alam. Nomor 2, mengenai tentang desain kurikulum. Jawaban nomor 2, desain kurikulum merupakan perencanaan struktur kurikulum yang mencakup tujuan, isi, metode pembelajaran, dan evaluasi. Hal ini didesain menjadi dasar membangun seluruh isi dan proses pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, pengembangan kurikulum atau kurikulum development. Proses aktualisasi dari desain kurikulum menjadi bentuk yang lebih konkret, seperti penyusunan silabus, modul ajar, dan perangkat pembelajaran lainnya. Yang kedua, implementasi kurikulum. Tahap ini di mana kurikulum yang telah dikembangkan diterapkan dalam proses pembelajaran. Guru dan siswa menjadi aktor utama dalam tahap ini. Implementasi bisa fleksibel, tergantung konteks lokal dan sumber daya. Yang selanjutnya, evaluasi kurikulum merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi kurikulum yang sedang diterapkan, termasuk sejauh mana
kurikulum mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Kemudian, revisi kurikulum. Tahap pembaruan atau perbaikan terhadap kurikulum berdasarkan hasil evaluasi. Revisi bisa bersifat sebagai parsial atau menyeluruh, tergantung dari temuan evaluasi dan kebutuhan zaman. Yang selanjutnya yaitu penjelasan evaluasi kurikulum. Proses menilai dan menganalisis seluruh komponen dalam kurikulum seperti tujuan, isi, strategi, dan efektivitas serta keberhasilan untuk mengetahui pencapaian tersebut. Evaluasi ini penting agar kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman. Evaluasi dapat dilakukan secara formatif dan juga secara sumatif. Kemudian jawaban yang ketiga mengenai asas sosiologi. Asas sosiologi adalah sebuah prinsip dalam pengembangan kurikulum yang menekankan bahwa kurikulum harus disusun berdasarkan kondisi sosial, budaya, kebutuhan lingkungan, serta nilai-nilai yang berlaku dan dinamika kehidupan sosial saat ini serta masa depan. Dengan kata lain, kurikulum tidak boleh berdiri sendiri sebagai teori atau idealisme pendidikan, melainkan harus berakar pada realita sosial. Kurikulum juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, menjawab tantangan sosial dan kebudayaan, menanamkan nilai-nilai sosial, budaya, dan moral. Penjelasan dan contoh mengenai asas sosial. Dalam masyarakat yang semakin plural dan kompleks, muncul isu-isu seperti intoleransi, kekerasan yang ada di sekolah, atau perundungan yang biasa dikenal sebagai bully. Kurikulum kemudian dikembangkan dengan pemasukan materi pendidikan karakter, toleransi, dan anti-bully sebagai bagian dari pembelajaran di berbagai jenjang. Kemudian untuk jawaban yang keempat mengenai para ahli dalam kurikulum. Yang pertama itu ada Paul Monroe. Paul Monroe adalah seorang tokoh pendidikan yang sangat terkenal, berpendapat bahwa kurikulum harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kehidupan sosial peserta didik. Paul Monroe juga menekankan bahwa pendidikan bukan hanya bertujuan mencetak manusia cerdas, tetapi manusia sosial yang mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Kemudian yang kedua ada John Dewey. John Dewey juga adalah seorang tokoh filsafat dan pendidikan progresif yang menekankan bahwa kurikulum harus mengacu pada pengalaman nyata peserta didik dalam kehidupan sosialnya. John Dewey melihat bahwa pelajar tidak bisa dipisahkan dengan realitas sosial. John Dewey juga menekankan bahwa sekolah adalah miniaturnya masyarakat, tempat siswa belajar tentang interaksi sosial, nilai, dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, menurut ahli Ralph Taylor, dalam model pengembangan kurikulum, Taylor menyatakan bahwa salah satu sumber penting dalam penyusunan tujuan pendidikan adalah masyarakat. Analisis masyarakat harus menjadi dasar dalam menentukan isi dan struktur kurikulum agar hasil pendidikan benar-benar sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan nyata. Kemudian pendapat pribadi saya mengenai landasan sosiologis dalam kurikulum. Berdasarkan kajian para ahli tadi yang tiga, saya berpendapat bahwa landasan sosiologis adalah aspek yang sangat fundamental dalam pengembangan kurikulum. Karena kurikulum sebagai perubahan sosial dalam masyarakat yang menghadapi tantangan seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, radikalisme, dan degradasi moral.
Kurikulum bisa menjadi alat strategis untuk menciptakan generasi yang kritis dan solutif. Kemudian untuk jawaban yang kelima ada mengenai prinsip-prinsip umum serta prinsip khusus, dan yang kemudian ada contoh-contoh yang konkret gitu. Prinsip umum yang pertama adalah prinsip relevansi. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di zaman ini. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan lokal dan kondisi peserta didik. Yang ketiga, prinsip keseimbangan. Kurikulum harus memuat keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta aspek lokal dan nasional. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip khusus. Prinsip yang berorientasi pada tujuan. Setiap komponen kurikulum harus diarahkan pada pencapaian tujuan pendidik yang telah ditetapkan. Yang kedua, prinsip berbasis kompetensi. Hal ini harus dirancang untuk memenuhi kompetensi tertentu seperti pengetahuan, keterampilan, serta moral dan juga sikap. Yang ketiga ada prinsip partisipatif. Pengembangan kurikulum harus melibatkan berbagai pihak seperti orang tua siswa, guru, serta masyarakat sekitar. Yang keempat ada prinsip kontekstual. Hal ini kurikulum harus diisi yang disesuaikan dengan lingkungan sosial, budaya, dan juga geografi siswa. Prinsip efektivitas dalam pengembangan kurikulum. Prinsip yang menekankan bahwa kurikulum harus dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. Artinya, kurikulum harus dirancang agar pembelajaran berjalan terencana, terukur, dan memberikan hasil yang nyata. Prinsip ini mengarah pada bagaimana kurikulum dirancang agar tujuan pembelajaran tercapai secara optimal. Materi disusun secara tepat waktu dan relevan. Metode pembelajaran dan evaluasi disesuaikan agar benar-benar mendukung proses belajar mengajar. Sumber daya, waktu, tenaga, alat, dan dana digunakan seefisien mungkin untuk hasil yang lebih maksimal. Contoh konkretnya adalah sebuah sekolah merancang kurikulum mata pelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan berbasis proyek atau project basic learning. Dalam pelaksanaannya, siswa diminta membuat sebuah majalah digital yang memuat berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, eksposisi, dan yang lain. Kemudian kegiatan ini menginteraksikan keterampilan membaca, menulis, berbicara, serta berpikir kritis secara bersama. Yang selanjutnya, dalam prosesnya, siswa belajar secara kolaboratif, kreatif, sementara guru bertindak sebagai fasilitator. Mungkin sekian, hanya itu yang dapat saya jawab. Bila salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.